Hai guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Cut Raisyah Nufus Adelina dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Bimbingan Konseling semester 3 NPM 1902080028. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang angket dan pembuatan angket. Apa sih angket itu? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Disimak ya guys. Yang pertama, ada pengertian angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Setelah itu, kita harus mengetahui jenis-jenis angket. Yang pertama, angket tertutup. Yang kedua, angket terbuka. Yang ketiga, campuran angket tertutup dan terbuka. Yang keempat, angket langsung. Dan yang kelima, angket tidak langsung. Nah, setelah itu kita harus mengetahui masing-masing penjelasan angket tersebut. Yang pertama, angket tertutup merupakan pertanyaan-pertanyaan yang isinya terdapat jawaban-jawaban alternatif yang sudah dibuat oleh pembuat angket tersebut. Biasanya jawaban ya atau tidak dan pilihan ganda yang bertujuan memungkinkan narasumber untuk tidak mengisi jawaban sendiri. Yang kedua, angket terbuka merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berisikan pilihan ganda, namun berisikan esai biasanya, yang bertujuan memberikan keluasan menjawab dari responden. Yang ketiga, campuran angket tertutup dan terbuka. Pada angket ini ada jawaban pilihan ganda ataupun esai. Yang keempat, angket langsung merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berisikan tentang hubungan dengan responden, seperti berapa gajinya, jumlah anak, dan lainnya. Yang kelima, angket tidak langsung merupakan pertanyaan tentang orang lain yang akan diisi oleh responden yang mengetahui tentang orang tersebut. Nah, setelah itu kita harus mengetahui tujuan angket, ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Setelah itu, kita harus tahu kelebihan angket. Yang pertama, responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungannya dengan peneliti atau penilai. Yang kedua, informasi atau data terkumpul lebih mudah karena itemnya homogen. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang besar dan dijadikan sampel. Setelah kita mengetahui kelebihannya, kita harus mengetahui kelemahan angket juga. Yang pertama, ada kemungkinan angket diisikan oleh orang lain yang bukan responden terpilih. Yang kedua, hanya diperuntukkan bagi orang yang dapat melihat. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, tidak bisa mendapat keterangan lebih lanjut. Yang ketiga, sulit memberikan jaminan bahwa semua angket yang telah dikeluarkan itu akan kembali seluruhnya. Yang keempat, pertanyaan dalam angket biasanya bersifat agak kaku, tidak dapat diubah sesuai dengan keadaan sekitarnya. Setelah itu, kita harus mengetahui tata cara pembuatan angket. Yang pertama, isi pertanyaan. Yang kedua, pemakaian angket. Yang ketiga, jenis pertanyaan. Yang keempat, turunkan variabel ke dalam pertanyaan yang simpel. Yang kelima, hindari pertanyaan yang mengandung sugesti. Yang keenam, mengelompokkan pertanyaan angket. Nah, ini dia contoh pembuatan angket ya guys. Dilihat ya guys.
Baiklah, sampai di sini materi penjelasan